Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu pagi hari ini 4 April 2021, Minggu Paskah yang bertemakan Jangan Takut, Dia Telah Bangkit. Sejenak kami akan membacakan pokok-pokok warta jemaat. Bidang peribadatan, kebaktian Minggu Umum, yakni pada 4 April 2021, Minggu Paskah yang bertemakan Jangan Takut, Dia Telah Bangkit, yang dilayani oleh Pak Pendeta Rudolfo Damanik SSI. Begitu juga untuk tim peribadatan yang telah melayani di pagi hari ini, yaitu Ibu Juniarta Purba, Ibu Eva Loide Sirait, dan untuk tim pemusik yaitu Saudari Mika Sinaga dan Saudara Santo Giawa, juga tim multimedia, Saudara Lydia dan Saudari Lydia dan juga Saudara Stanley Novaldo. Terima kasih atas pelayanan telah diberikan, Tuhan memberkati. Untuk ibadah 11 April 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI. Untuk kebaktian kategorial dapat dilihat pada warta yang akan ditampilkan di slide. Dan juga untuk kelas katekisasi CD angkatan September 2021, kelas katekisasi ditiadakan sehubungan dengan ibadah Paskah. Bidang keesaan dan kesaksian, kami mendukung di dalam doa bagi yang sakit, yaitu Bapak Panalha Manurung, bagi yang pemulihan, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Emi Suratmi, dan Saudari Agnes Silvana. Untuk jemaat yang berulang tahun dalam sepekan, yaitu pada tanggal 5 April, Bapak Apri Pasaribu, Saudara James Moore Aritonang, untuk Saudari Erika Pasaribu, dan juga Saudari Siska Yohana Bancin. Selamat ulang tahun. Dengan bertambahnya usia saudara dan saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nas ulang tahun, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang kelima. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta sepekan, Majelis Jemaat GKP Jati Asih mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKP Jati Asih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukurnya melalui ibadah ke rekening bendahara jemaat melalui rekening BCA atas nama Bapak Rudi Naswita, ataupun dalam bentuk pemberian tunai langsung ke bendahara jemaat. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Sehubungan dengan penyambutan pelayanan Pendeta Rudolfo Damanik SSI menjadi pendeta jemaat di GKP Jati Asih, Majelis Jemaat GKP Jati Asih telah membeli beberapa barang-barang untuk melengkapi kebutuhan rumah pastori yang utama pada saat ini, yaitu ada 1 set kursi, 1 unit tempat tidur, 1 unit mesin cuci, dan 1 unit kipas angin. Dan warta berikutnya, yaitu sedang dalam pengembalaan khusus Penatua Johan Raelani Suselisa terhitung mulai 28 Maret 2021. Warta yang terakhir untuk ruang informasi, penerimaan siswa baru Sekolah TK Kristen Pasundan YBPK GKPB menerima siswa baru tahun ajaran 2021 sampai dengan tahun 2022, membuka pendaftaran untuk kelas TKA dan kelas TKB. Informasi brosur sekolah dan pengambilan formulir dapat menghubungi bagian admin sekolah, yaitu Miss Herlina Wati Nainggolan. Demikian warta sepekan yang dapat kita sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat diberikan kesempatan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, bersama-sama kita akan mendengarkan puisi kebangkitan dan harapan dari TK Kristen Pasundan.
bagi orang-orang yang tak putus berdoa dan berharap. Hati Tuhanku. Engkaulah dapat baru bagi siapapun yang ingin memuliakanmu. Selamat Paskah, Mama Papa. Selamat Tante, Om dan Tante. Selamat Paskah Tata. Selamat Paskah, Oma dan Opa. Selamat Paskah Tamuana. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 188, bait pertama dan bait yang ketiga, Kristus bangkit, soraklah. Dalam kebaktian Minggu Paskah ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pada saat ini dalam kebaktian Minggu Paskah kita memiliki tema Jangan takut, Dia telah bangkit. Dengan nats pembimbing yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-17. 1 Korintus pasal 15 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Asing di
silakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam litani Paskah. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu dari kematian. Kuasa maut telah dipatahkan. Ya, hari ini dengan hati yang penuh dengan kegirangan, kami menyambut kabar gembira. Kuburnya telah kosong, Dia telah bangkit. Ya Kristus, Paskah-Mu dirindu oleh segenap insan yang meratap berharap di tengah wabah pandemi virus corona yang sampai saat ini masih menghantui umat manusia yang dicekam derita. Ditinggal orang-orang tercinta di tengah bencana yang datang silih berganti mendera kehidupan bangsa ini. Kami umat-Mu menanti dengan penuh harap keajaiban kuasa kebangkitan-Mu melalui mereka yang berjuang di garda terdepan. Sembuhkanlah kami ya Tuhan, pulihkanlah kami dengan cinta-Mu, agar umat manusia yang terkoyak dan bumi yang terluka kembali dibaharui lewat kuasa kebangkitan-Mu. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudaraku, di tengah prahara kehidupan yang kita alami, seringkali kita gagal untuk melihat tangan kasih Tuhan yang senantiasa bekerja untuk menopang dan menguatkan kita. Bahkan dengan mudahnya kita mengatakan bahwa Tuhan bersembunyi. Ketika kemelut terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak hadir atau absen. Padahal sampai hari ini kita ada. Itu semua karena cintanya. Oleh karena itu, untuk segala kehilafan dan kealfaan kita, marilah kita merenungkan ulang akan begitu besarnya kasih dan cinta Tuhan buat kita. Marilah kita memohon ampun kepadanya dan kita bersaat teduh sejenak dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu atas segala salah dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Kami seringkali begitu angkuh dan sombong, sehingga kami tidak mampu melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami dibutakan oleh egoisme kami, sehingga kami gagal melihat cinta kasih terbesar dan teragung melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang rela mati untuk kami yang berdosa ini. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Yesus, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah kami dengan cinta-Mu. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita yang telah mengaku dosa di hadirat Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal pertama ayat 13 sampai ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Jemaat masih tetap berdiri. Kembali kita membuka Alkitab kita, yakni kita membuka Mazmur pasal 114. Mazmur 114 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, dan kita akan membacanya secara respons Surya. Setelah pembacaan Mazmur, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kejadian yang Ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu, Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai Sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, Di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Persembahan pujian yakni dari Mikael Timothy dan Bril Natania dari TK Kristen Pasundan. Teman saya Mikael dan ini adik saya Briel. Kami mau menyanyi Tanda Paku. Saksikan ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang
Dalam kebaktian Paskah pada hari ini kita memiliki tema yang diberikan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan dengan tema Jangan Takut, Dia Telah Bangkit, dengan dasar firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat pertama sampai ke-8. Markus pasal 16 ayat pertama sampai ke-8. Mari kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang telah menunjukkan kasih melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit di antara orang mati itu. Kami pribadi mau ya Tuhan kembali berani dan tidak takut atas setiap pergumulan hidup yang sedang menderu, yang sedang begitu besar badai kehidupan yang kami alami pribadi lepas pribadi. Dalam kebaktian Paskah ini kami juga mau memaknai dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami sebagai tanda Engkau begitu berkuasa, Engkau begitu kuat, dan kami mau ya Allah dikuatkan dan dimampukan oleh Allah sehingga tidak takut. Maka dari itu kami akan membaca Alkitab, pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya. Hati dan pikiran kami juga akan merenungkan firman Tuhan, Tuhan pakai dan juga perlengkapan elektronik kami ya Allah untuk menjadi dasar firman Tuhan dan penyampai kebenaran Allah. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Markus pasal 16 ayat pertama sampai ke-8, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dengan jauh firman Tuhan, kita yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari.
Haleluya, haleluya, Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Dalam kebaktian Paskah saat ini kita memiliki tema yakni jangan takut. Dia telah bangkit, dia telah bangkit, jangan takut. Tentu kata jangan takut ini, kalaupun ada dua kata jangan dan takut itu, tentu dalam pergumulan kita ada begitu banyak kalimat dan kata-kata yang membuat kita dan menyebabkan kita takut. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian dan anak-anak terkasih, saya akan memulai ilustrasi mengenai jangan takut melalui kisah nyata yang pernah terjadi di Armenia pada tahun 1988. Di Armenia yang merupakan salah satu wilayah Uni Soviet tahun 1988, ada kisah nyata di mana terjadi gempa bumi sebesar 6,9 skala Richter. 6,9 skala Richter terjadi di Armenia tahun 1988. Ada kisah yang nyata dan dicatat di media cetak atau media internet yang saya temukan itu. Dikisahkan dalam kejadian itu, pagi saat itu ada seorang ayah mengemudi bersama anaknya. Ceritanya dia sedang menghantar anaknya ke sekolah. Saat itu anaknya sedang menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar. Ketika sampai di pintu atau di gerbang sekolah, ayahnya berkata kepada anaknya, "Selamat belajar ya anak, tempuhlah pendidikanmu dengan baik dan jadilah berkat." Begitu anaknya menerima perkataan itu, kemudian salim kepada ayahnya, lantas keluar dari mobil dan lari ke gedung sekolah. Ayahnya kemudian ketika sedang mengemudi dan menuju tempat kerjanya, ternyata ketika dia sedang mengemudi itu, jalanan menjadi retak, jalanan menjadi bergoyang karena tadi 6, skala Richter. Dia pun melihat dari kaca spion tempat anaknya sedang menempuh pendidikan, gedungnya runtuh, gedungnya hancur. Ayah tersebut kemudian langsung membanting setir atau kembali memutar mobilnya menuju sekolah itu sambil dia ketakutan, sambil dia menangis. Kemudian dia tiba membuka pintunya tanpa peduli mesinnya, mobilnya tentunya masih menyala dan pintunya terbuka. Dia lalu langsung lari mencari kelas di mana anaknya belajar. Ketika dia sudah tahu kira-kira ini letak gedung atau kelasnya, ayah tersebut dengan tangan kosong tentunya menangis, menggaruk, memindahkan tanah demi tanah bekas bangunan tersebut. Tentu dia betul-betul takut, dia betul-betul tidak punya harapan karena dia melihat bangunan gedung tersebut hancur. Dia terus menggali hingga ada beberapa orang kemudian bilang, "Pak, apa yang kamu lakukan? Aku sedang mencari anakku, dia tadi di sini nih belajar." "Pak, nanti aja. Kita tunggu dari tim penyelamat. Kita tunggu dari orang-orang yang membawa alat yang lebih lengkap dengan ekskavator ataupun mesin pengangkat." "Tidak, saya mau mengangkat. Saya mau menggali lebih dalam lagi. Saya percaya anak saya ada di dalam." Ayah tersebut menggali dan menggali. Kira-kira sudah 36 jam. Dalam catatan dia menggali dan menggali tanpa lelah. Dia terus dalam proses ketakutannya, dalam proses mencoba menyelamatkan anaknya. 36 jam kemudian dia berhenti karena ada batu besar
yang tidak dapat ia angkat. Dia sudah putus asa. Tetapi di balik batu itu terdengar suara teriakan minta tolong dalam batu besar itu. Ayah itu kemudian langsung lari mencari bantuan untuk bersama-sama mengangkat batu besar itu. Orang-orang di sekitar pun membantu ayah tersebut dan berhasil mengangkat batu dari bangunan itu, atau kita sebut tembok. Ketika mereka berhasil mengangkat, ada 13 orang ada di dalam ruangan itu dengan kondisi tentu luka-luka selama lebih dari 36 jam atau 2 hari. Kemudian 13 orang itu salah satunya guru, berarti ada 12 anak yang sedang menangis. Tetapi ada 1 orang anak yang tidak sedang menangis dan langsung lari memeluk ayahnya. Anak tersebut menangis. Ayah, tadi teman-temanku menjerit ketakutan. Mereka menangis karena bangunan, karena suara saat itu begitu berisik karena ambruk. Aku bilang jangan takut karena aku percaya ayahku akan kembali. Seperti janji ayah kan di mobil bahwa ayah akan kembali menjemput aku. Dalam ilustrasi dan kisah nyata ini, pada tanggal 7 Desember 1988, ayah atau manusia yang berdosa itu pun mau berusaha menolong anaknya. 7 Desember 1988 di Armenia, dulu negara bagian Uni Soviet, mau menolong ayahnya. Dia manusia yang berdosa. Bagaimana dengan Bapa kita di sorga? Dia tidak berdosa. Dia mau menolong kita yang berdosa. Apakah kemudian kita takut? Apakah kita kemudian panik dan hilang pengharapan? Seperti 12 anak dalam kisah nyata itu, hanya ada 1 orang yang tetap percaya dan tidak takut, anak dari ayah tersebut. Bagaimana dengan kita, anak dari Sang Pencipta? Apakah kita kemudian takut? Apakah kita kemudian protes? Dia, Bapa kita di sorga, akan sangat-sangat berusaha, berjerih lelah, bahkan ia sudah mati bagi kita untuk menyelamatkan anak-anaknya, kita, umat yang percaya kepadanya. Kita belajar untuk tidak takut selain dari pengalaman yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1988 itu sebagai anak-anak, sebagai anak Allah. Kita juga belajar dari 3 orang perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. 3 orang ibu ini pun harusnya takut, tapi dia tetap mau mendatangi kubur Yesus untuk meminyaki tubuh Yesus yang sedang terbaring. Mereka harusnya takut, tetapi dia atau 3 orang ibu itu tetap menghampiri dan datang. Dan tercatat juga pagi benar. Dalam keterangan Injil yang dituliskan oleh Yohanes, tepat setelah Yesus wafat dan dikuburkan, Nikodemus merupakan salah satu tokoh yang sudah kita baca dan gumuli di dalam kebaktian Sabtu Sunyi. Lalu kita melihat Nikodemus dan membaca dalam bacaan dalam Sabtu Sunyi sudah mempersiapkan minyak-minyak yang begitu banyak, yang begitu besar, dan bahkan Nikodemus itu juga sudah selain menyediakan minyak, dia pun membersihkan dan mengeringkan luka-luka yang ada pada tubuh Yesus, baik karena pecutan, karena lemparan batu, bahkan paku di 2 tangan dan kaki, termasuk di lambung. Nikodemus sudah membersihkannya. Kita sudah menggumulinya di Sabtu Sunyi. Saat ini ada 3 orang
Kalau satu sunyi ada Yusuf Arimatea dan Nikodemus, pada Paskah ada 3 orang wanita. Kita semua baik pria dan wanita diundang untuk dipakai Allah, untuk Tuhan mampukan hidup kita tidak takut melalui berbagai pergumulan. Dalam perjalanannya 3 orang ibu ini kemudian membicarakan satu kekhawatiran, membicarakan satu ketakutan bagi mereka tentang siapa nih yang akan menggeser batu yang begitu besar. Kalau dalam catatan, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Demikian salah satu orang sedang berkata kepada 2 orang lainnya untuk saling berdiskusi. Sebenarnya ada satu kesulitan lain selain menggeser batu pada waktu itu. Kalaupun mereka 3 orang ibu, itu memang sulit, tapi ada kesulitan yang lebih besar. Apa itu kesulitan yang lebih besar? Karena pada saat itu kemungkinan mereka akan diusir oleh tentara Romawi yang sedang berjaga-jaga di kubur Yesus. Itu ketakutan yang paling besar, tapi mereka tetap datang pagi-pagi benar. Mereka mempersiapkan diri, tidak takut kepada tentara Romawi. Kalaupun sebagai manusia mungkin saja mereka akan diusir, mereka mungkin akan dikejar-kejar, atau bahasa kita saat ini lari terbirit-birit karena mungkin diomelin oleh tentara Romawi. Akan tetapi mereka tidak, mereka tetap mempersiapkan dengan keberanian, tidak takut. Tapi hal itu tidak membuat mereka merasa takut, baik batu besar maupun tentara Romawi. Namun kasih mereka kepada Kristus tetap membawa mereka menghampiri kubur itu. Dan di saat yang di sana mereka telah melihat batu besar itu sudah terguling. Keterkejutan mereka, ketakutan mereka pun bertambah. Ketika mereka melihat batu itu, mereka sudah takut nih 3 orang ini. Aduh, jangan-jangan nanti kita dituduh nih yang mencuri tubuh Yesus, seperti itu. Mereka takut. Hal pertama mereka sudah takut itu, melihat batu yang sudah terguling. Tetapi mereka tetap berani untuk masuk ke dalam kubur Yesus. Dan di sana mereka menjumpai malaikat Tuhan. Dan kemudian malaikat itu memberitakan kabar baik bahwa Kristus yang telah bangkit dan memang sudah menunjukkan kuasanya keluar dari antar dunia orang mati itu, menyampaikan pesan dari seorang malaikat itu untuk mengabarkan kepada semua orang, baik para murid dan orang-orang Israel pada saat itu, bahkan kita saat ini, terutama kepada khususnya Petrus, murid Yesus yang sudah menyangkal sebanyak 3 kali itu. Khususnya di ayat 6 dan di ayat ke-7 yang tadi bersama kita baca dan dengarkan. Tapi menurut ayat 8, para perempuan itu masih tetap saja memiliki rasa takut. 3 orang ibu itu tetap memiliki rasa takut. Wajar, manusiawi, mereka tetap takut. Dikatakan bahwa mereka lari meninggalkan kubur itu sebab gentar yang dahsyat menimpa mereka. Dalam ketakutan mereka tetap pergi dan memasuki kubur Tuhan Yesus. Saat itu, Bapak Ibu saudara sekalian anak terkasih, Galilea atau tempat mereka melakukan pekabaran atau memberitakan kebangkitan Yesus sebelumnya pernah dikatakan dalam Matius pasal 26 ayat 32, dibahas perihal murid-murid yang sedang ada di Yerusalem. Mereka dari kubur Yesus berjalan ke Galilea untuk menjumpai murid-murid, mengabarkan kabar kebangkitannya. Mereka akan mempunyai cukup waktu untuk menenangkan diri dan mengingat-ingat apa yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hal-hal itu ketika mereka keluar dari kubur kosong itu memberanikan mereka yang awalnya tadi takut, yang awalnya cemas, apalagi akan dituduh sebagai pencuri tubuh Yesus Kristus. Kristus yang tidak pernah melupakan janjinya itu, Kristus yang sudah bangkit itu pasti akan
menjumpai tidak saja kepada murid-muridnya dan 3 orang perempuan tersebut atau ibu, juga menghampiri dan menjumpai kita di dalam pergumulan, di dalam rasa takut kita akan kebutuhan sehari-hari, baik keuangan, baik kesukacitaan, atau dalam rasa atau sakit penyakit yang sedang kita hadapi. Dalam peristiwa kebangkitan, sekali lagi kita diajak untuk tidak takut, tidak saja kepada 3 orang ibu, tidak saja melalui kisah yang terjadi pada 7 Desember 1988, 12 anak yang terperangkap dalam runtuhan batu. Mereka tidak takut. Kita pun saat ini baik karena terjadi pandemi, dampak ekonomi maupun secara kesehatan diajak untuk takut harusnya, tapi diingatkan untuk jangan takut karena Kristus meskipun sudah melalui penderitaan dan kematian, Dia sudah bangkit dan akan berusaha tetap menyelamatkan kita. Dia akan menggunakan tangannya untuk mengingatkan kita tidak takut. Melalui kuasa Roh Kudus, tangan Kristus, tangan Allah Bapa akan terus berupaya menghampiri kita dalam kebangkitan Kristus. Pada saat ini, Minggu Paskah, kita bersama-sama diajak untuk tidak takut, untuk tetap percaya kuasa Tuhan yang sudah melampaui dunia orang mati itu dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah tanda bagi kita untuk tetap percaya kepadanya. Selamat percaya kepada Allah yang sudah bangkit dan jangan takut. Tuhan memberkati kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan dari pujian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita bawa setiap pokok-pokok doa secara pribadi berjemaat
berbangsa dan bernegara di dalam doa Bapa kami, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Allah yang bangkit melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, di hari kebangkitan-Mu kami kembali belajar ya Allah untuk tidak takut, baik melalui pembacaan Alkitab maupun melalui kisah-kisah kehidupan, pengalaman kehidupan yang terjadi di sekitar kami. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berdiam diri, bahwa Tuhan adalah Allah yang akan selalu berusaha menghampiri kami untuk mengingatkan kami tidak takut. Kami percaya ya Allah, Allah yang bangkit itu juga dapat membangkitkan semangat kami, iman dan pengharapan kami kepada Allah. Sekalipun dunia hancur, sekalipun dunia runtuh, kiranya iman kami tidak runtuh, iman kami pun tidak hancur. Kami mau ya Allah tetap Tuhan berkati dengan keberanian, optimis dan semangat ya Allah. Dan kami percaya Allah sudah bangkit dan dapat membangkitkan semangat kami pribadi lepas pribadi. Secara khusus kami juga membawa dalam doa kami bagi mereka yang sedang sakit ya Allah. Kami dukung di dalam doa, dan dalam kehidupan berjamaat kami juga berdoa untuk Bapak Panal H. Manurung. Tuhan jamah dalam proses sakit yang sedang ia alami untuk mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam proses pemulihan. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Emi Suratmi, Saudari Agnes Silvana. Tuhan jamah dan berkati proses pemulihan mereka, baik melalui obat-obatan, makanan, istirahat, perhatian dari keluarga, dan utamanya doa kami kepada Tuhan. Kiranya juga memberikan penghiburan, pengharapan kepada mereka dan juga keluarga mereka. Allah yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur Tuhan telah menambahkan usia. Kami berdoa untuk Bapak Apri Pasaribu, Saudara James Mur Aritonang, Saudari Erika Sari Pasaribu, Saudari Siska Yohan Bancin. Tuhan tidak saja menambahkan usia, kami percaya Tuhan juga menambahkan berkat kesehatan, sukacita, dan hal-hal baik yang dari Tuhan, terutama dalam doa mereka, pengharapan mereka akan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati, memberikan penghiburan dan menghadirkan berkat kepada mereka. Kami juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga, yakni keluarga Bapak Asnar Huta Barat dan keluarga Bapak Baktiar Manurung. Tuhan berkati baik sebagai suami, istri, dan anak-anak. Tuhan jaga dalam pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sehari-harinya. Tuhan berkati mereka lagi dan lagi. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk kehidupan persekutuan pelayanan di dalam kehidupan jemaat GKP Jati Asih, baik para penatua, pengawas perbenaran jemaat, komisi pembantu setempat, dan guru TK beserta komisi kategorial maupun non kategorial. Kami serahkan pribadi yang Tuhan pakai rindu untuk melayani. Tuhan berkati lagi mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami dalam kebaktian Paskah pada saat ini melalui para penatua, prokantor, pemusik, tim multimedia. Tuhan berkati dalam kehidupan pendidikan, pekerjaannya. Tuhan saja yang hadirkan berkat lagi dan lagi. Allah yang Maha Baik, kami juga dalam doa untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, badan-badan pelayanan, dan setiap unit bersama orang-orang di dalamnya. Tuhan berkati mereka ya Allah, baik badan rumah sakit, baik Universitas Maranatha maupun Stiki Immanuel. Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi sesama, khususnya juga Panti Asuhan Tanjung Barat. Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa
untuk setiap pergumulan kehidupan kami. Setiap doa-doa yang terucap dalam pokok-pokok doa kami, kiranya Tuhan yang memberkati. Kami tahu ya Allah, setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita pada hari ini, marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang berkata demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari pujian Kidung Keesaan 382. Inilah ungkapan syukurku. Persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, persembahan yang telah kami himpunkan ini adalah pemberian-Mu dan milik-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai rasa ungkapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa bersyukur padamu, mempersembahkan yang terbaik, dan bahkan mempersembahkan tubuh dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Dengan tetap berdiri, mari dengarkan pengutusan dan memohon berkat. Saudara-saudara, sebagaimana firman yang telah kita dengar pada saat ini, bahwa kita semua diajak dan diingatkan untuk tidak perlu merasa takut untuk memberitakan kebangkitan Kristus, karena kita pun akan turut dibangkitkan bersama-sama dengan Dia untuk menjadi umat yang terus berkarya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Silakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.